Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam satu hadis kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan ketika kita tidak berhati-hati, karunia-karunia ini akan sirna dan hilang disebabkan karena sikap dan perangai kita. Kata Rasul dalam hadis tersebut, arba'atun jawahirun fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara berharga yang Allah berikan kepada diri dari setiap anak keturunan Adam. Yuziluha bi arba'ati asya. Tapi kalau tidak hati-hati, 4 mutiara berharga itu akan sirna disebabkan karena 4 hal atau 4 sikap dan perangai kita. Ammal jawahiru, adapun mutiara yang Allah karuniakan pada kita itu, kata Rasul, fal aqal wad din wal haya wal amal salih. Akal, agama, malu, dan amal soleh. Fal ghadabu yuzilul akal. Marah itu akan melenyapkan atau menghilangkan akal. Jadi poin pertama ini Pak Bu, kita diingatkan oleh Rasul bahwa kita dikaruniai oleh Allah akal. Maka jangan sia-siakan karunia Allah tersebut. Apa itu akal? Apakah sama dia dengan otak? Dia tidak sama, Pak Bu. Tidak persis dan tidak identik. Ada orang mengatakan akal itu ya otak katanya. Akal itu adalah sisi rohani pada manusia, bukan sisi jasmaninya. Jadi kalau ada Allah mengatakan dalam ayat afala ta'qilun, jangan terjemahkan apakah kalian tidak berotak. Nah, tuh kedengarannya saja tidak enak tuh Pak Bu. Seluruh manusia Allah berikan otak. Tidak ada manusia yang tidak diberikan otak. Kalau tidak ada otak berarti tidak hidup dia.
Karena otak itulah yang menjadi pusat sentral untuk menggerakkan semua. Menggerakkan saraf-saraf mata, menggerakkan jantung dan lain sebagainya, termasuk juga menggerakkan saraf-saraf dari fungsional fisik kita, tangan, kaki dan lain sebagainya. Jadi akal itu sekalian menjadi karakter khusus bagi manusia. Dia tidak diberikan kepada hewan. Maka para ulama ada yang mendefinisikan manusia itu adalah hayawanun natiq, hewan yang berfikir. Berfikir itu adalah fungsional dari otak. Fungsional dari otak itu yang disebut dengan akal. Bapak Ibu sekalian, ada ulama yang kemudian menguraikan bahwa akal itu adalah perpaduan dari daya yang dimiliki oleh otak dan hati. Pada otak itu Allah berikan daya, yaitu daya ingat dan daya analisa. Manusia ketika dia berusia di bawah 25 tahun, sebutlah kalaupun maksimal sampai 40 tahun, itu jarang terjadi. Itu kondisi otaknya 80% daya ingat, 20% daya analisa. Maka seusia 25 tahun ke bawah itu Pak Bu, kalau disuruh ngapal, insya Allah kencang itu. Apalagi kalau yang sudah dapat trik olehnya, cara menghafal itu, wah itu cepat tuh Pak Bu. Maka sekalian, ada di Riau ini kemampuan anak-anak di pesantren itu karena dia punya metode yang bagus. Itu dari pagi 6:30 sampai 10:30 bisa 10 halaman menghafal Quran. Nah, artinya hafal lewat begitu saja Pak U. Nanti untuk mengokohkan hafalan ada lagi masanya. Maka sampai kelas 5 SD itu rata-rata anak-anaknya sudah khatam hafalan Qurannya. Nah, tinggal nanti 1 tahun itu adalah mengokohkan hafalannya. Bahasa Arabnya memuckinkan hafalannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi kalau manusia itu telah berusia 25 tahun ke atas, apalagi 40 tahun ke atas, itu kondisi otaknya sudah terbalik. 20% daya ingat, 80% daya analisa. Maka ada orang yang kadangkala kehilangan kacamata, dicari kacamata, dah capek mencarinya, duduk dia istirahat menyandar ke kursi. Menengok kata, kok kacamata kata, di kepala Pak Bu. Itu biasa itu. Maklum itu. Kehilangan kunci, dicari-cari ke mana-mana, rupanya kunci di saku. Ada yang lebih parah lagi Pak Bu. Manalah kunci tadi ya? Kunci itu dipegangnya Pak Bu. Manalah kunci tadi gitu ya. Setelah ditunjukkan kawan, itu ibu pegang tu apanya? Astagfirullah, ikonya kuncinya, cari-cari juga kata ya. Padahal kunci itu dipegang terus Pak Bu. Tapi di sini ndak ada terjadi di sini. Tengok wajah-wajahnya, wajah-wajah yang kuat ingatan semua. Insya Allah habis ini ngapal Quran kerjanya. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak sekalian, ada orang yang dia hanya sebatas menggunakan daya yang ada pada otaknya, tetapi daya yang ada pada hatinya dia abaikan. Berarti dia belum sempurna menggunakan akalnya. Maka ada orang yang sekolahnya tinggi, bahkan jabatannya tinggi, tapi mulutnya kasar, perilakunya tidak mencerminkan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Berarti dia belum maksimal menggunakan akal. Maka pendidikan tidak menjamin Pak Bu orang itu pasti akalnya terbaik. Nah, maka Bapak sekalian, karunia yang Allah berikan ini tidak boleh kita sia-siakan. Karena Pak Bu, terpilihnya kita menjadi makhluk terbaik dari seluruh makhluk yang baik diciptakan oleh Allah itu karena akal. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Itu dua ayat itu sampai beberapa ayat sesudahnya Pak Bu, sekitar 4 ayat Bapak sekalian, itu adalah uji kompetensi antara Nabi Adam atau manusia dengan malaikat. Siapa yang layak menjadi khalifah? Setelah sebelumnya malaikat sempat protes manakala akan dijadikan manusia itu sebagai khalifah di permukaan bumi Allah. Malaikat baru sadar Pak Bu, oh ternyata dia terbatas, tidak seperti yang Allah berikan kepada manusia. Kepada manusia tersebut Allah berikan akal. Maka manusia itu bisa sempurna menjadi makhluk ciptaan Allah ketika dia optimalkan akalnya. Tapi ketika hilang akal Pak Bu, hilanglah manusianya. Maka dalam hal ini Rasul mengingatkan pada diri kita bahwa marah itu bisa melenyapkan akal. Cobalah lihat Pak Bu, pemberitaan-pemberitaan di TV atau apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak perilaku yang dia tidak masuk akal, rasanya tidak percaya kita, rasanya dilakukan oleh orang tersebut. Gara-gara apa? Akalnya tidak berfungsi dengan baik. Karena apa? Karena marah mengendalikan dirinya. Ada seorang wanita membakar hidup-hidup suaminya. Kenapa masuk akal rasanya itu Pak Bu? Kenapa bisa sekejam itu? Apakah dia orang yang bodoh? Tidak. Kalau soal hukum mungkin dia lebih paham daripada kita. Tapi ketika itu akalnya terkesampingkan disebabkan karena marahnya. Dia baru melahirkan anak, anaknya masih balita, sedang butuh biaya besar, sementara gajinya tidak cukup. Lalu suaminya ternyata tidak memperhatikan dengan baik persoalan nafkah, karena suaminya sudah kecanduan judi online. Sehingga akhirnya sekalian terima dia gaji 13. Kalau gaji 13 tuh oleh pegawai itu Pak Bu senyumnya lebar langsung Pak Bu kalau udah terima gaji 13 tuh. Dia tidak ada potong pajak. Masuk full semuanya. Wah itu kalau pas terima gaji 13 kemarin tuh itu aja cerita pegawai Pak Bu. Allah masuk katanya. Entah apa yang masuk. Allah masuk. Oh ya Allah katanya. Apalagi makin tinggi jabatannya Pak Bu. Nah bayangkan aja kalau di Pemprov itu sekalian, kalau eselon 2. Saya tidak hafal tunjangannya sekarang itu, tapi kalau terima gaji dan tunjangan tersebut tidak kurang dari 50 juta masuk Pak Bu. Bersih Pak Bu, 50 juta. Yang eselon 3-nya mungkin sekitar 25 juta masuk. Lalu kemudian yang eselon 4-nya ya sekitar 18 juta masuk. Apa ndakan itu aja pembicaraannya. Jadi Bapak sekalian, nerima gaji 13 tersebut ternyata habis olehnya untuk judi online. Akhirnya istrinya gelap mata. Aku kan abi-abi je, encak lo abin je lainnya katanya. Dipanggangnya Pak Bu, tahu dipanggang Pak Bu. Dibakarnya suaminya. Hilang akal sehatnya. Sepekan yang lalu kurang lebih Pak Bu, saya menyaksikan pemberitaan di TV. Ternyata ada seorang suami tega menyirami istrinya dengan air keras dan anaknya sendiri yang masih usianya 2 tahun. Luka bakar 60%. Ini cacat lagi nih Pak Bu kalau udah seperti itu. Seumur hidup menanggung itu istri dan anaknya. 60% luka bakar Bapak sekalian. Kalau dikaji persoalannya sepele saja Pak Bu. Kalau dia pakai akal sehat tidak mungkin rasanya itu. Istrinya tak sanggup lagi berjuang di rantau.
Lalu kemudian dia ngajak suaminya pulang-pulanglah. Kita lagi, bang, apa juga kita nak sulit-sulit sini di kampung ya. Kalaupun kita mulai lagi pak, di kampung itu walaupun sulit masih banyak sanak famili. Di sini ke siapa mengadu? Tak mau dia Pak Bu. Gelap mata disiram dengan air keras. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Disebabkan karena marah. Nabi Adam dan Siti Hawa dikarunia anak Pak Bu. Zaman itu kan persaingan tak banyak sekalian dalam kehidupan. Baru ada anak-anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil membunuh saudara kandungnya sendiri yang bernama Habil. Gara-gara apa sekalian? Gara-gara sudah dikendalikan oleh marah. Tapi nak dilepas marah kepada ayahnya tak mungkin. Apalagi kalau nak dilepas pula marah kepada Allah, tentu lebih tak mungkin. Dikendalikanlah marah itu oleh kebencian. Kebencian. Akhirnya sekalian, dia bunuh Habil. Dibunuhnya Habil. Nah, maka oleh sebab itu Islam mengajarkan kepada kita Bapak sekalian, marah itu jangan sampai lama bercokol pada diri kita. Saya tidak katakan Pak Bu ada manusia yang tak punya marah. Pasti semua kita punya marah. Cuman ekspresi marahnya itu yang satu di antara yang lain berbeda-beda. Ada yang bisa menahan dan menghilangkan marah. Ada yang mungkin karena dari dulu suka melepas marah, akhirnya butuh perjuangan yang kuat untuk menata kembali. Satu waktu, saya tidak sebutlah tempatnya Pak Bu, nanti Bapak Ibu cari pula, nanti tak enak pula. Bertengkarlah suami istri ini Pak Bu. Hidup susah, ekonomi sulit. Dia kontraktor Pak Bu. Apa maksud kontraktor tu? Tinggal di kontrakan. Lalu sekalian, sulitnya hidupnya Pak Bu. Perkakas di rumah itu sangat sederhana. Kursi hanya ada kursi rotan bekas, entah dari mana dapatnya, itu diperbaiki-perbaikinya. Ketika itu bertengkar suami istri ini Pak Bu. Suaminya mengamuk, semua dilempar keluar. Dengan kursi-kursi tadi pun dilempar keluar Pak Bu. Kompor pun melayang ke depan, kuali pun melayang, periuk pun melayang, piring, gelas yang berbau kaca-kaca pecah. Dah capek marah Pak Bu, perut terasa lapar. Kompor lah melayang ke depan, kuali lah melayang ke depan. Lunak lidah tadi lagi Pak Bu ke istrinya. Tadi dia ngamuk-ngamuk ke istrinya, dah melayang semuanya. Deknya, litak pori deknya, jemputlah kompor depan tu katanya. Untung tak dijawab oleh istrinya, jemputlah dia abangnya. Masak dek, masaklah dia abang seorang katanya. Jadi Bapak sekalian, tak akal sehat lagi berfungsi Bapak sekalian. Terlakukan sesuatu yang mestinya tidak terlakukan. Itu sebabnya Rasul mengajarkan kepada kita, ketika kita marah, redamlah marah tersebut. Kalau posisi kita berdiri, redam dengan duduk. Sebab kalau duduk Pak Bu, insya Allah terbatas gerakan kita. Orang duduk kalau nak memukul tentu tidak kuat pukulannya. Kalau nak menyepak tentu sepakan itu tidak kuat Pak Bu. Kalau dengan duduk tidak juga hilang, bawa berbaring, bawa tidur. Mudah-mudahan kalau sudah tidur Pak Bu, bangun dari tidur itu, marah tadi tak sebesar sebelum tidur. Bawa tidur. Tapi tidur jangan pisah kamar. Kalau suami istri bertengkar jangan pisah kamar. Di kamar itu sajalah, di tempat tidur, walaupun belago punggung. Tahu belago punggung Pak Bu? Yang seorang ngadap ke kanan, yang satu ada ke kiri. Ada marah-marahan. Tak masalah, tidurnya di situ. Jangan tidurnya pisah kamar, tak boleh. Makin jadi setannya nanti. Dibawa tidur ternyata tidak juga mau tidur sekalian. Maka kata Rasul, bawa berwuduk. Karena marah itu bersumber dari iblis. Iblis itu tercipta dari api. Api akan padam dengan air. Tapi jangan salah paham Ibu ya. Nanti suami marah, aku api kok. Ambil layar sember tu, siram ke kepalanya, disiramnya, tambah menjadi-jadi api itu Pak.
Kalau dengan berwuduk tak juga hilang. Kata Rasul dalam hadis lain, bawa solat. Solat apa Ustaz? Jangan pula dibuat niat solat baru. Sengaja aku solat sunat menghilang marah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu bid'ah jadi itu Pak. Jadi kalau pagi hari solat duha, kalau malam hari tahajud. Kalau sekiranya tidak ada momen ketika itu, solat khususnya solat sunat mutlak, solat sunat yang semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, atau solat sunat wudhu dan lain sebagainya. Bapak sekalian, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu sekalian, yang kedua dikatakan oleh Rasul, wal hasadu yuzilul din. Hasad, dengki itu akan melenyapkan atau menghilangkan agama. Kita ini mulia Pak Bu disebabkan karena beragama. Kalau tidak beragama kacau Bapak sekalian. Cobalah lihat ketika dulu dunia ini Pak Bu hampir boleh katakan tidak beragama. Nabi ada, tapi beberapa dekade setelah itu ajaran Nabi itu hilang. Lalu manusia kemudian tidak beragama. Beragamanya itu apa standarnya Pak Bu? Standarnya nafsu dan otaknya saja. Nafsu yang mengendalikan otaknya. Akhirnya saling takluk menaklukkan, saling bunuh membunuh, saling kuasa menguasai, saling curiga antara satu dengan yang lain. Kacau dunia Pak Bu. Disebabkan karena beragamalah kita menjadi baik Bapak Ibu sekalian, menjadi rukun, menjadi tertib hidup ini Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak beragama, rasanya mungkin subuh rasanya enak tidur lagi Pak Bu. Tapi karena kita beragama, dan dengan beragama tersebut kita mendapatkan ketenangan dan kepuasan, maka akhirnya kita jalani Bapak Ibu sekalian nikmat kita dengan beragama. Dan ini adalah karunia yang luar biasa yang Allah berikan. Tidak semua Allah berikan Bapak sekalian kepada semua manusia. Tidak semua manusia Allah berikan karunia agama tu Pak. Contoh Bapak sekalian, satu waktu seorang penumpang pesawat, dia tokoh agama Islam, sebutlah kalau di kitanya Buya, kalau Sumatera Buya, kalau di Jawa Kiai. Sebelahan duduk dengan seorang wanita tua, perjalanan ke luar negeri. Cerita punya cerita, diskusi punya diskusi. Ternyata wanita ini hafal Quran. Tidak tanggung-tanggung Pak Bu, hafal Quran. Nah, lalu kemudian diskusi punya diskusi. Kenapa wanita ini termotivasi menghafal Quran? Karena dia ingin tahu tentang Islam. Karena sumber masadirul ahkam, sumber hukum dari ajaran Islam itu adalah Al-Quran was Sunnah. Maka Al-Quran dihafalnya. Untuk memahami Al-Quran harus mengetahui hadis. Maka Pak Bu, dia hafal pula kitab hadis Bulughul Maram. Lebih dari 1.300 hadis dalam Bulughul Maram. Bapak Ibu pernah baca Bulughul Maram Pak Bu? Itu kitab hadis berdasarkan fikih. Jadi kalau ingin memahami fikih dengan pendekatan hadis, Bulughul Maram. Kalau ingin tahu tentang penjelasan atau syarah dari hadis-hadis dalam Bulughul Maram, baca Subulus Salam. Subulus Salam. Jadi Bapak sekalian, tidak cukup itu, karena dia ingin menjadi orang Islam yang betul-betul punya adab yang baik, punya akhlak yang baik, punya spiritualitas yang baik. Akhirnya Pak Bu, dia hafal juga kitab Riyadus Shalihin, kitab hadis Riyadus Shalihin. Dan dia melihat Bapak sekalian, ulama-ulama dan ahli ibadah, dan dia baca referensi-referensi sekalian, betapa nikmatnya orang-orang yang larut dengan beragama tersebut, dengan agama Islamnya, ketika kesufian itu ada pada dirinya. Akhirnya Pak Bu, sampai 30 kali katanya dia khatam membaca buku Ihya Ulumuddin,
yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Singkat cerita Pak Bu, sampailah pesawat ini ke negara tujuan. Buya tadi karena takjub dengan keilmuan wanita tua ini, dibantulah menurunkan tentengan dari ibu ini dari kabin pesawat. Ada 3 tentengan. Begitu ibu ini setelah mengucapkan terima kasih, ngambil tas tentengan itu, keluarlah dari lehernya kalung salib. Kalung salib Pak. Heran Buya tadi. Akhirnya dia katakan, karena kita kebetulan di hotel yang sama, jangan kaget katanya, nanti kita diskusi di sana. Singkat cerita Pak Bu, ternyata wanita tua ini pernah beragama Kristen, tak mendapatkan kepuasan. Pernah beragama Buddha, beragama Hindu, beragama Katolik. Dia ingin beragama Pak Bu. Nah, singkat terakhirnya itu adalah dengan Islam. Tetapi ujung kalimatnya itu, sampai sekarang saya belum mendapatkan hidayah. Lalu apa agamanya? Agamanya adalah akal. Apa yang menurut akalnya benar, itu dijalankan olehnya. Maka menurut agama, menurut akalnya benar, pakai salib, pakainya karena itu pemberian dari orang tuanya, menghormati orang tuanya. Jadi Bapak sekalian, apa yang ingin saya katakan Pak Bu, Bapak Ibu, kita mungkin tak hafal Quran, tidak hafal Bulughul Maram, tidak hafal kitab Riyadhus Shalihin, jangan-jangan belum pernah membaca Ihya Ulumuddin. Tapi ketika Bapak Ibu di tengah kondisi gelap, dingin, mampu datang ke masjid solat subuh berjamaah, habis solat subuh walaupun tangguk-angguk sedikit dengar kajian juga Pak Bu, wah itu hidayah tuh Pak Bu. Hidayah tuh Pak Bu, tidak semua orang punya itu. Syukuri itu Pak Bu, jangan disia-siakan itu. Tetapi Rasul mengingatkan pada diri kita, kondisi beragama tersebut akan sirna kalau hasad ada pada diri kita, kalau dengki ada pada diri kita. Banyak orang yang hilang dari jauh atau meninggalkan aturan agama Pak Bu karena hasad, karena dengki. Jualan tetangganya lebih laris daripada jualannya, sementara dia sama-sama jualannya dengan jualan yang sama. Atau macam-macam tu Bu, karena hasad. Entah dukun mano pula pakai dia, awak lo kena lakon siram kode awak go katanya. Tu nak nampak dia orang kode ko katanya. Akhirnya syaitan pun masih menjadi-jadi di situ Pak Bu. Ujung-ujungnya bisa berbahaya Bu sekalian. Nama kalau sebab itu hasad ini sangat berbahaya. Seberapa taat pun orang itu, seberapa bagus pun beragamanya sekalian, seberapa pun solehnya sekalian, kalaulah hasad menerpa diri orang tersebut, tanggal semua tu Pak Bu, hilang kondisi beragama tersebut. Satu waktu seorang majikan menjual budaknya. Calon majikan baru bertanya kepada majikan tersebut, "Tuan, kenapa tuan jual budak tuan ini?" Dijawab olehnya, "Budak saya ini kalau soal kerja bagus, tidak ada yang tidak selesai kerja olehnya. Tak perlu saya rewel-rewel menyuruhnya, dia sudah tahu kerjanya dan tuntas kerjanya. Cuman satu yang tak saya suka darinya." Apa itu? Hasadnya besar, dengkinya besar. Dia tidak bisa melihat orang bahagia. Akhirnya Pak Bu, kata calon majikan baru ini, kalau ini tidak payah ini, kalau ini bisa dididik. Dibelilah budak tersebut, dibawa pulang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak ada masalah. Tapi begitu masuk hari keempat, mulailah hasad budak ini. Dia tidak suka majikannya itu hidup bahagia, hidup romantis Pak Bu, suami istri. Dia datangi majikan perempuannya, "Tuan Putri," katanya, "mohon maaf sebelumnya, 3 hari saya bekerja di sini, saya selidiki suami Tuan Putri. Ternyata gelagatnya sudah lain nih. Dia nak nikah lagi nih Tuan Putri," katanya. "Bahaya nih," katanya. "Wanita yang akan dinikahinya itu lebih mudah. Cuman saya ada resep," katanya.
bagaimana caranya supaya suami tuan putri tidak jadi menikah, tidak berpaling hatinya dari tuan putri gitu. Apa tuh dia? Nanti malam ketika suami tuan putri diperkirakan sudah tidur, bawa pisau, potong jenggotnya, simpan jenggot tersebut. Ndak terpikir lagi olehnya nak nikah lagi itu dia. Ya namanya ditawari untuk kebaikan menurut istrinya ini, dijalankan Pak Bu. Rupanya diam-diam Pak Bu, karena sudah tahu olehnya istrinya ini, majikan perempuannya ini akan memotong jenggot suaminya malam nanti. Dia datangi suami majikan perempuan tadi. Dia sampaikan, "Tuan, mohon maaf Tuan, saya sudah berapa hari tinggal di rumah Tuan ini, saya selidiki istri Tuan, sudah ada gelagat yang aneh. Kayaknya dia nak nikah tapi terhalang oleh Tuan masih hidup. Nanti malam saya dengar tuh dia nak menyembelih leher Tuan." Padahal kan motong jenggot Pak Bu. Jenggot panjang kan, kalau dipotong kan dekat leher itu Pak Bu. Marah majikan laki-laki, "Ada-ada saja kamu ini, kamu memfitnah, nak ngadu kami ya." "Enggak Tuan, kalau Tuan tak percaya nanti malam pura-pura tidurlah, buktikan." Malam tiba Pak Bu, suami istri ini dalam satu kamar masing-masing pura-pura tidur. Suami pura-pura tidur, istri pura-pura tidur. Dalam kondisi keberpura-purakan tersebut, istrinya melihat suaminya, ini suami dah tidur nih katanya. Dia keluar dari kamar, mengambil pisau. Rencananya nak motong jenggot, tapi yang dalam pikiran suaminya nak motong leher ini. Sehingga Pak Bu, ketika pisau tadi sudah mendekati jenggot, karena terbayang oleh suaminya, daripada saya pula yang akan disembelih leher katanya, akhirnya dirampasnya Pak Bu, dipegang tangan istri itu, dirampaslah pisau tersebut, lalu ditusukkan ke istrinya tersebut. Meninggallah istrinya. Ujung cerita ini Pak Bu, terjadilah perang besar antar dua keluarga ini. Apa penyebab Pak Bu? Hasad, dengki, dan semuanya kalau dikaji hasad. Budak tadi hasad, pangkal hasad dari budak. Tapi kan istri juga hasad. Dia dapat kabar suaminya akan menikah, sehingga akhirnya muncul hasadnya Pak Bu, dengkinya. Bagaimana caranya supaya membatalkan suaminya menikah? Padahal kan Pak Bu, kalau sekiranya dia berhati-hati, tanyakan saja kepada suaminya, atau cari pembuktian pemberitaan yang lain. Ini keburu percaya lalu dikendalikan pula oleh hasadnya, supaya tidak jadi gitu ya. Dan potong jenggotnya Pak Bu, diguna-gunalah istilahnya. Lalu kemudian suaminya Pak Bu, muncul pula hasadnya di situ. Begitu dapat kabar bahwa istrinya sudah nak berselingkuh atau menikah lagi, tapi dengan cara nak dibunuhnya suaminya dulu, akhirnya tidak dibuktikan pemberitaan ini. Lalu kemudian hasad, dengkinya, daripada dia akan menikah pula, daripada leher saya disembelihnya, lalu kemudian menikah pula, menikmati harta pencarian saya, baiklah saya bunuh dia. Dibunuh Pak Bu. Semua kondisi beragama tadi menjadi sirna disebabkan karena hasad. Maka sekalian, hasad ini tidak boleh ada pada diri kita. Sesoleh apapun kita, kalau hasad sudah ada, Bapak sekalian, sirnalah agama dalam segala kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi Pak Bu, termasuk dalam kehidupan. Tetangga yang renovasi rumah, ada yang tidur hendak tidur semalaman Pak Bu. Karena apa? Hasadnya. Tak yakin saya itu normal dapat hartanya katanya. Entah maling, tak korupsi dia tu katanya. Itu yang dipikir Pak Bu. Kan hasad jadinya. Jadi sekalian, standar hasad itu tak susah Pak Bu ngukurnya. SMS. S senang, M melihat, S susah. Nak dibaca dari kiri atau dari kanan? Dari kiri, senang melihat orang susah. Dari kanan, susah melihat orang senang. Jadi coba rasa-rasakan pada diri kita. Kalau ada rasanya, hilangkan Pak Bu. Sebab itu akan menghilangkan
keberagamaan kita. Yang ketiga, Bapak sekalian, wattama'u yuzilul haya. Serakah itu akan menghilangkan rasa malu. Mulai malu kepada manusia sampai malu kepada Allah. Sementara Pak Bu, malu itulah yang menyebabkan kita menjadi mulia. Kalaulah hilang rasa malu itu Pak Bu, hilanglah sisi kemanusiaan kita. Maka satu waktu Pak Bu, selesai kajian subuh, pindah di masjid ini Pak Bu, masjid lain nih saya cerita. Ini karena yang cerita istri saya sendiri. Gawat bang, aduh ibu tuh katanya. Apa tuh? Ini di perjalanan menuju pulang nih ceritakannya. Diambilkannya untuk jamaah 2 piring, ada yang ngambil pula sebungkus. Diambilkan 3 piring, dah ambil pula sebungkus. Bungkusnya itu dah dibawa, bungkusan itu dari rumah Pak Bu. Jadi dah tonggok saya itu. Selesai 2, selesai pula punya dia 1. Selesai 3 punya dia, selesai pula 1. Akhirnya Pak Bu, 6 bungkus masuk ke dalam tasnya. Jadi sekalian serumah di rumahnya itu sarapan pula pagi itu. Ya alhamdulillah selama ini mungkin cukup-cukup aja di masjid itu. Tapi kan tidaklah seperti itu mestinya Pak Bu. Padahal orang lihat aja. Orang melihatnya. Kenapa malunya tidak ada Pak Bu? Karena serakah. Tapi kalau sekiranya ya ambilkan tuh orang dulu. Setelah selesai semua orang, ternyata berlebih, bungkuslah semuanya itu. Ini tidak belum mulai lagi dia dah bungkus sendiri Pak Bu. Amankan punya awak lu katanya. Ini hati-hati yang suka membungkus-bungkus nih. Tapi di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Jadi Pak Bu, satu waktu ya selesai acara ya arisan lah atau wirid, lalu kemudian tuan rumah mengatakan, ibu-ibu katanya, kami di rumah bertiga cuman, kalaulah kue sebanyak ini tinggal di rumah ini siapa nak makannya? Bawa pulanglah Bu. Katanya langsung dah masuk semuanya, tak masuk dalam tas, dengan piring-piring pun masuk Pak Bu. Selesai pengajian tu Pak Bu, tuan rumah kehilangan piring 5 karena kue-kue tadi masih ada yang terbungkus dalam plastik, dengan piring-piringnya pun masuk. Kawan sebelah, bu piring ya Bu aja. Rumah kau lah banyak piring kau kata ya, biarlah ambil cik kau kata ya. Gara-gara apa? Serakah. Sehingga akhirnya sekalian yang disuruh bawa kue, piring kue pun dibawa juga Pak Bu. Jadi berbahaya Bu sekalian. Dalam kehidupan berekonomi pun juga begitu Pak Bu. Kalaulah kemudian serakah yang terjadi pada diri manusia tersebut, tidak akan pernah mensyukuri nikmat seberapa pun banyak diberikan oleh Allah. Sehingga akhirnya sekalian, disitulah awal mula kecurangan-kecurangan terjadi. Kenapa ada bai'ul gharar, jual beli yang tidak jelas kepastiannya Bapak sekalian? Karena ada serakah. Kenapa ada kecurangan dalam timbangan, dalam transaksi? Karena serakah. Dia ingin Bapak sekalian mengeraup keuntungan yang besar-besar, sebanyak-banyaknya. Kenapa ada kecurangan dalam pembuatan makanan-makanan sehingga akhirnya masuk itu zat-zat yang berbahaya? Karena serakah. Sehingga akhirnya sekalian terlanggarlah semuanya, hilang malu Pak Bu. Satu waktu Umar bin Khattab keliling Pak Bu. Umar bin Khattab ini kan suka keliling Bapak sekalian melihat kondisi rakyatnya. Sampailah di satu rumah. Ketika itu Pak Bu, musim paceklik, kemarau panjang, sehingga akhirnya makanan ternak pun itu terbatas. Karena pakan dari makanan ternak ini terbatas, domba atau kambing atau unta, sehingga air susunya pun sedikit. Terjadilah kelangkaan air susu domba Bapak sekalian. Kebetulan di rumah ini sudah selesai memerah susu domba.
air susunya tidak terlalu banyak, harga sedang tinggi. Kata ibunya ini kepada anak perempuannya, nak, katanya, campurlah dengan air supaya banyak susu itu. Lalu apa kata anaknya ini? Bu, nanti tahu oleh Khalifah Umar, kita kena sanksi. Apa kata ibu tadi? Kata ibunya, Umar tuh dia sudah malam seperti ini tidak ada, dia di rumahnya tuh, ngapa pula itu yang kau bahas? Campur aja lah. Dijawab oleh anaknya, Bu, mungkin Umar tidak tahu olehnya, tapi Allah yang menciptakan Umar bin Khattab tahu, Bu. Inilah puncak rasa malu tertinggi, Bu sekalian. Malu kepada Allah. Karena malu kepada Allah, Bu sekalian, akhirnya untuk bermaksiat, melakukan kemungkaran dan kecurangan tak dilakukan olehnya. Inilah yang menyebabkan Umar bin Khattab itu, Pak Bu, tertarik dengan anak ibu ini, sehingga Bu sekalian diambil menjadi menantu oleh Umar bin Khattab, padahal rakyat miskin, Pak Bu. Dari garis keturunan inilah, Pak Bu, lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat jujur. 2,5 tahun dia berhasil memberantas kemiskinan, karena dia lahir dari rahim seorang wanita yang sangat jujur dan punya rasa malu yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini akan aman, Pak Bu, kalau rasa malu tinggi, Pak Bu. Tapi kalau rasa malu tidak ada, Pak Bu, maksiat merajalela, kemungkaran terjadi, kecurangan terjadi dalam segala aspek. Maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, malu itu jangan sampai sirna disebabkan karena serakah. Nabi Yusuf karena malulah dia selamat, tapi Zulaikha karena serakah akhirnya hilang rasa malunya, padahal kan dia seorang istri raja. Nabi Yusuf budaknya, budak ibaratnya, Pak Bu, Nabi Yusuf statusnya budak ketika itu. Tetapi beda antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha dalam kasus tersebut, Nabi Yusuf punya rasa malu, sehingga akhirnya karena malu yang tinggi pada Allah, dia ambil resiko, biarlah saya mati. Karena ketika itu, Pak Bu, sudahlah tak berhasil Zulaikha ini menggoda Nabi Yusuf, mengajak bermaksiat, difitnah pula, Pak Bu. Karena takut malu diolok-olok, akhirnya kemudian dia fitnah Nabi Yusuf nak memperkosanya. Untunglah selamat Nabi Yusuf ini oleh seorang ahli hikmah. Disampaikan kepada raja, "Raja, saya tidak tahu persis ini ceritanya, tapi kalau baju Yusuf itu sobeknya bagian belakang, berarti dia menghindar itu, mengelak itu, ditarik, dipaksa oleh Zulaikha, ditarik bajunya, sobeklah bagian belakang. Tapi kalau sobeknya bagian depan, berarti Yusuf itu yang memperkosa, Zulaikha membela diri." Raja teringat sobek baju Nabi Yusuf itu bagian belakang. Akhirnya berita ini beredar, Pak Bu, jadi olok-olokanlah istri raja. Bini rajo katanya, seleronya ke budak katanya. Padahal istri raja ini kan tidak tahu, istri-istri menteri ini, Pak Bu, tidak tahu Nabi Yusuf itu seperti apa gantengnya. Karena Nabi Yusuf sehari-hari itu tidak boleh memperlihatkan wajahnya oleh majikannya, oleh raja dan keluarga, kecuali di rumah saja. Akhirnya sakit hati pula Zulaikha ini, diundangnya istri menteri itu semuanya. Begitu diundang berkumpul, Pak Bu, dibekali buah, dibekali pisau baru. Silakanlah buka buah itunya. Ada yang nyebut buah apel, ada yang nyebut buah mangga. Saya tidak tahu lah, Pak Bu, ini sesuai dengan selera yang punya cerita ini. Kalau seleranya mangga, manggalah buah itu. Kalau seleranya apel, apellah buah itu. Karena ini kan cerita Israiliyat nih, Pak Bu. Israiliyat itu adalah cerita dari turun-temurun Bani Israel. Kalau cerita dalam Al-Quran kan tidak sedetail itu, Pak Bu. Cuman orang ingin tahu detailnya seperti apa, bertanyalah kepada Bani Israel, anak keturunan Israel. Jadi Bapak sekalian, setelah mulai mengupas itu, Pak Bu, disuruhlah Nabi Yusuf keluar dengan pakaian yang bagus, bersih. Begitu keluar Nabi Yusuf itu, Pak Bu, ini mengiris terus. Tidak ada yang kan dibuka lagi, Pak Bu, ini diiris terus. Habis buat tadi, tangannya diiris, Pak Bu. Kata Zulaikha, rasul ada kalian, katanya,
Dan kalian sekali baru nengok Nabi Yusuf. Saya inilah yang saya lihat tiap hari ini katanya. Jadi sekalian, gara-gara apa? Malu hilang. Nengok Nabi Yusuf. Kalau malunya ada, kan dalam Islam ghaddul basar, tundukkan penglihatan, mesti kan begitu. Tundukkan penglihatan. Astagfirullah, gantengnya Pak Jagole katanya akan begitu Pak Bu. Ini ndak dipelototi terus sekalian. Akhirnya sekalian karena malu tadi hilang, serakah nih. Kalau ini pasangan saya, macam-macam lah ayalannya Pak Bu. Maka sekalian berbahaya serakah itu. Terakhir, yang keempat, kata Rasul, wal ghibatu yuzilul amal salih. Ghibah, gunjing, itu akan menghabiskan amal soleh kita. Kalau dalam hadis Rasul, sebagaimana api melalap habis kayu yang dibakar olehnya. Jadi Bapak sekalian, hati-hati Pak Bu. Kita sudah punya amal, punya ibadah, solat disiplin kita lakukan, zakat kita bayarkan, puasa kita jalankan, haji pun sudah, umroh kadang menjadi tambahan dari haji, baca Quran ada, zikir banyak, tapi semua akan habis disebabkan karena ghibah. Ini misal Pak Bu, misal ghibahnya, masuklah WA ke saya. Contoh Pak Bu, WA itu mengatakan jangan pilih si anu nanti ya, karena dia itu adalah ahli maksiat, dan memang dia terkenal dengan maksiatnya. Tapi Pak Bu, karena disebut namanya langsung, itu menjadi ghibah. Akhirnya saya kirimlah ke salah seorang dari kawan, sebutlah si A, saya kirim. Orang kalau mendapat kiriman dari saya Pak Bu, ini kan Ustaz Pak Hari ini tidak mungkin dia berdusta ini. Wah, si A tadi Pak Bu punya grup WA 20. Di-share pula ke 20 tadi. 20 grup WA itu Pak, 20 grup WA itu Pak Bu, masing-masing punya anggota WA 100 orang. Beredarlah ini Pak Bu. Belum lagi bersambung-sambung tuh Pak Bu. Berapa banyak dosa saya, habislah seluruh amal saya. Jangan-jangan tekor tuh Pak Bu, rugi, bangkrut. Maka oleh sebab itu sekalian, kalau kita pernah melakukan ghibah Pak Bu, agar jangan habis amal soleh kita tersebut, orang yang kita ghibahi tersebut ada dan bisa didatangi atau bisa disampaikan permohonan maaf, sampaikan permohonan maaf. Datang ke Pak RT, Pak RT, mohon maaf Pak RT, 5 kali paling seketik sehari awak menggunjingkan Pak RT katanya. Kalau Pak RT lah penghati. Tapi kalau tidak lah penghati, Pak RT Pak Bu minta maaf aja lah, tidak usah disebut digunjingkan. Pak RT minta maaf ya, kok ada salah, kok ada khilaf, kok ada dosa. Apa dosanya? Adalah Pak RT nya, sogan wa katanya. Yang penting Pak RT maafkan saya. Tapi yang jelas tidak berkaitan dengan harta Pak RT. Tak ada saya ambil hak Pak RT. Cuman ada dosa lain mungkin yang tak bisa saya sebutkan. Sebutkanlah, saya siapnya katanya. Kalau lah begitu, okeylah Pak RT, 10 kali sehari Pak RT saya gunjingkan. Ikolah kerojo apa yo katanya, ngamuk pula dia. Itu berarti Pak RT tak siap itu. Jadi Bapak sekalian datangi. Yang kedua Pak Bu, imbangi dengan amal-amal yang mengalir pula pahalanya. Mana amal yang akan mengalir pahalanya tersebut? Ada ilmu, ada kalimat yang bisa dikeluarkan untuk nasihat, berikan nasihat. Mudah-mudahan dengan banyak nasihat kita berikan pada anak, pada keluarga kita, pada tetangga kita, pada kawan kita, diamalkan olehnya, mengalir pahalanya. Apalagi kalau bukan sekedar diamalkan, tapi disampaikan pula pada orang, mengalir pahalanya. Ada rezeki Bapak Ibu berwakaf. Ada anak yatim, kalau perlu sekolahkan dia. Dengan kita menyekolahkan tersebut, dia kemudian menjadi anak yang berhasil, ngalir pahalanya Pak Bu. Berusahalah mencari amalan-amalan yang senantiasa mengalir pahalanya.
Karena kita tidak tahu Pak Bu, riba mana yang kemudian yang sampai sekarang jangan-jangan masih mengalir dosanya. Kita tidak tahu Pak Bu. Itu makanya dalam bermedia sosial loh sekalian, jangan sembarang share. Asal dapat berita menarik, ini menarik, ini baru nih katanya. Sap katanya. Melayang pula ke sana kemari. Airnya menjadi gunjing berantai. Ini berbahaya sekalian. Maka berhati-hatilah kita, jangan sampai kita sia-siakan amal soleh kita. Nah, jadi sekalian kita simpulkan, ada 4 mutiara berharga yang Allah berikan pada kita. Pertama adalah akal. Tapi hati-hati Pak Bu, marah itu bisa menghilangkan akal. Yang kedua adalah agama. Tapi harus hati-hati, hasad, dengki itu bisa menghilangkan agama. Yang ketiga Bapak sekalian adalah malu. Tapi harus hati-hati, serakah, rakus itu bisa menghilangkan rasa malu. Yang keempat adalah amal soleh. Kita ini menjadi mulia disebabkan karena amal kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, tiada lain tiada bukan sebagai ujian siapakah yang terbaik amal kita. Kita ini menjadi terbaik disebabkan karena amal. Tapi harus hati-hati, riba menyebabkan hilang, lenyap atau sirnanya amal soleh kita tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Bu? Ya, silakan Bu. Dikuatkan suara Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustaz, tentang hibah Pak Ustaz. Ya. Kan kita datang misalnya bersaudara, kita ini silaturahmi, Ya. bertanya tentang kabar dia dan enggak dulu. Tahu-tahu dia tuh curhat sama kita tentang suaminya atau anaknya itu Pak Ustaz. Tahu-tahu dengan udah curhat dan segala macam sama kita, kita berbicara nasihat sama dia. Pokoknya apa yang kita tahu Pak Ustaz. Jadi lama kita sudah kita tahu suaminya meninggal. Begitu saya pulang, kita dah lama bicara tentang anak suami mundur, sampaikan maaf dari saya sama suamimu, suaminya tidur, tahu-tahu sudah lama tak ketemu suaminya meninggal. Jadi gimana caranya Pak Ustaz untuk minta maaf sama suaminya, sementara istrinya pernah juga sama kita, tetapi kita beri nasihat tentang masalah mereka kita sempat sendiri Pak Ustaz, saya sama orang lain. Jadi bagaimana cara kita minta maaf sama suaminya, kemudian istrinya atau anaknya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, riba itu ada yang dibolehkan. Jadi tidaklah semua terlarang. Jadi menceritakan aib orang itu di belakangnya, itu menceritakan kebenaran, bukan ditambah dengan bumbu-bumbu kebohongan. Ada kalanya dibolehkan. Kapan itu dibolehkan? Pertama di pengadilan. Itu kan dibuka semuanya. Itu tidak boleh disembunyikan. Nanti kata hakim, silakan saksi ceritakan. Awak takut berghibah Pak Hakim, katanya. Tidak selesai pengadilan itu. Itu wajib hukumnya itu, wajib hukumnya. Yang kedua dalam rangka menuntut hak. Hak kita tidak dikeluarkan. Ada orang berutang ke kita. Sudah dia jadi setahun, sudah 10 tahun tak balik-balik. Kita lihat dia mampu bayar hutang. Setiap ditagih dia kemudian tidak ada itikat baik. Kita cari siapa orang yang disegani olehnya. Mungkin disegani karena kedekatan, ceritakan padanya agar kita minta bantu kepadanya, tolong diingatkan utangnya. Mungkin disegani karena jabatannya, Pak RT. Datangi Pak RT, minta bantu Pak RT, ceritakan aibnya tersebut. Tapi jangan CRT, Pak RT bukan CRT. Ini kan kalah jadi CRT. Pak RT tapi jadi CRT, tidak boleh. Pak RT atau orang sebelah rumahnya,
Itu boleh dalam kajian fikih, itu dibolehkan. Sebelah rumahnya yang menurut kita pandai orang ini menjaga rahasia. Minta tolong padanya, sampaikan padanya. Yang ketiga, gunjing itu boleh dalam rangka dakwah. Dakwah. Saya misalnya Bapak Ibu sekalian, dalam dakwah saya sampaikan, ini menjelang pemilihan gubernur, hati-hati Bapak Ibu. Ada calon itu, tidak saya sebut namanya. Nyebut nama tidak boleh. Calon itu mungkin kalau dia arahnya maksiat, jangan dipilih. Kalau dia suka berjudi, jangan pilih. Kalau solatnya tidak jelas, jangan dipilih. Kalau orangnya sombong, jangan dipilih. Kan rambu-rambu umum semuanya. Bapak Ibu dah paham sendiri. Lalu selesai pengajian Bapak Ibu datangi saya. Yang Pak Ustadz maksudkan si anu ya, senyum saya. Jangan dituntut pula saya menyebut namanya. Senyum saya misalnya, dah paham dah Bapak Ibu. Itu dalam rangka dakwah boleh, supaya kemaksiatan dan kemungkaran tadi terhenti, jangan berlanjut. Apalagi kalau dia menjabat, tentu kemaksiatan dan kemungkaran makin besar jadinya, makin mudaratnya besar. Dalam dakwah boleh, tapi dia hanya dalam koridor kajian, tak boleh menyebut nama orangnya. Inisial boleh Ustaz, inisialnya satu huruf, dia cuman satu-satunya calon yang huruf itu tidak inisial nama tu. Dia misalnya inisialnya ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C misalnya. Saya sebut langsung, jangan pilih yang C, kata saya. Itu dah jelas tu, itu bukan inisial nama tu Pak. Dah menyebut langsung itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam rangka dakwah macam tadi, dia sudah percaya pada kita. Pertama, kita menurutnya pandai menjaga rahasia. Yang kedua, kedewasaan kita atau pengalaman hidup kita menjadi tolok ukur olehnya untuk bisa mendapatkan nasihat. Dia minta nasihat ke kita, diceritakannya begini-begini, suami saya begini, kita nasihati. Kita kan sudah tahu tuh rahasianya, kita nasihati. Kita menasihati itu insya Allah berpahala. Dan ghibah istrinya tadi tidak berdosa itu. Kita mendengarkan ghibahnya itu tidak berdosa karena nasihat. Cuman jangan melebar ke sana kemari. Maka dalam kondisi itu ghibah yang dibolehkan. Kalau keluar dari ranah-ranah dakwah, pengadilan, menuntut hak, keluar dari ranah yang seperti ini, itu dipandang ghibah yang berdosa. Mungkin begitu Bu. Terima kasih. Cukup ya, karena waktu sholat sunat syuruk atau sholat sunat isyraq sudah bisa kita jalankan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.